Kemudian at-tuqah, ini kan yang kita telah pelajari ya. Khairat tijaratin, qul a'udzu birabbin nas, lam yakun Musa liyasriqanna. Nah, ini lam ini nanti kita belum pelajari ya. Lam. Bait, banaitu baitan li an askuna fihi, ya, ini belum buka. Ra'aitul qadhiya jamilah yamshi al-ma, ya. Oke. Paham kan? Ada pertanyaan di Eropa kemarin? Enggak, Ustaz. Enggak. Oke. Oke, nahunya kita udah sampai mana kemarin itu? Kemarin apa? Sebelumnya mankus atau apa tuh? Maksur, mankus? Maksur kemarin ya? Maksur. Maksur kemarin. Oke, sekarang berarti Mankus. mankus sudah kan? Belum? Sudah mangkus sudah. Sudah Ustaz. Ya, mankus sudah, maksur sudah. Maksur kayak gimana? Maksur itu apa? Fathah. Alif fathah. Alif maksurah. Belakangnya alif tegak maupun alif melengkung. Ya, Terus- pokoknya belakangnya alif ya. Kalau mankus apa? Mankus itu yang belakangnya ya. Ya, yang belakangnya ya. Kayaknya agak hukum-hukum ini misalnya. Agak susah ini. Sininya. Oke, kalau gitu kita murojaah dulu ya. Murojaah dulu. Coba Aisyah, ada Aisyah? Ya Ustaz. Nah, apa perbedaan mabni sama mu'rab? Mabni sama apa? Ya, perbedaan mabni sama mu'rab. Mabni sama mu'rab. Mabni itu Mabni itu Ayo, apa? oh iya mabni itu yang enggak yang mabni itu nggak bisa itu harokat bukan Ya, gimana? mabni itu Ya, nggak bisa berubah harokatnya. iya. Terus Kalau- mu'rab? Kalau mu'rab itu bisa. Bisa. Iya, benar ya. Bisa berubah harokatnya. Sahih. Ini aduh ada di ujian juga kan. Oh ya, Anda lupa juga ya. Untuk sebentar aja lah. Belum nyampe ya. Oke, kemudian Bu Juy Usman ada? Hadir Ustaz, hadir. Nah, kata-kata apa saja yang sudah pasti mabni? Yang mabni itu harfu. Harfu, Terus isim domir. isim domir, Terus fi'il madi. fi'il madhi, Terus fi'il amar. fi'il amar. Amar. Ada lagi? Itu aja. Huruf. Itu aja. Oke. Benar ya? Iya, benar-benar. Oke. Oke. Kemudian Bu Surya, Ya, Ustaz. sebutkan macam-macam ahwal
mabninya fi'il madhi. Mabni ala sukun. Mabni al fathi dulu. Ya, Jika tidak bersambung, jika dia sendirian. Tidak bersambung dengan apapun. Kemudian tidak mu'tal akhir. Ya, tidak mu'tal akhir. Mabni ala sukun ketika iza ita sholat bi tak al mutaharikah. Iza ita sholat bi al mutaharikah semua iza ita sholat ya betul ya. Iza ita sholat bi mana mazah nun fa'il. Iza ita sholat bi nun niswah. Ya, binun niswah. Terus? Oh, yang al fathi ada lagi kan Ustaz, iza ita sholat bi nun taukid ya? Binun taukid. Itu al fathi. Ya, bisa. Tadi saya kurang soalnya yang fathah cuma berapa tadi? Sendirian, terus nggak bersambung dengan apapun, terus dia bersambung dengan nun taukid belum saya sebutkan. Terus? Oh, yang ala sukun kurang satu. Iza kita sholat bi ta'nis. Terus? Kemudian al waw mabni alal domi. Iza kita sholat bi wawil jamaah. Ya, iza sholat bi wawil jamaah. Oke, kemudian siapa? Bu Yuli. Ya, na'am, Ustaz. Apa ya? Asal dari fi'il mudhari. Fi'il mudhari asalnya mu'rab atau mabni? Mu'rab. Yakin? Yakin? Hakul yakin. Oh, hakul yakin. Dia bisa menjadi mabni atau tidak? Bisa. Kapan? Bila ketemu nun niswah dan nun taukid. Ya, sahih. Sahih. Masya Allah. Kemudian, siapa lagi? Bu Intan. Ada? Oh, sudah Ustaz. Ya. Ya. Sebutkan apa namanya? Keadaan-keadaan fi'il mabninya fi'il amar. Yang pertama, mabni ala sukun, mabni atas sukun. Nah, ini untuk kondisi yang pertama jika fi'il amarnya berakhiran dengan huruf sahih, ya, bukan huruf illah, dan tidak bersambung dengan apapun. Ya, misalnya tadi uktub ya, itu kan enggak, dia huruf sahih akhirnya dan dia bukan huruf illah dan enggak bersambung dengan apapun ya. Terus yang mabni ala sukun yang kedua kondisinya jika bersambung dengan nun niswah, nun untuk perempuan. Uktubana misalnya. Yang kedua, mabniun alal fathi. Jika kondisinya itu bersambung dengan nun taukid, baik yang sakilah maupun yang khafifah. Uktuban atau uktubannya. Ya, yang ketiga, mabniun ala harfil illah. Jika di sini huruf terakhirnya adalah huruf illah. Ya, Ustaz ya. Yang keempat, mabniun ala harfin nun. Ya. Dengan menghapus nun ya. Itu ada 3 keadaan. Yang pertama, jika bersambung dengan alif isnain, ya, alif yang menunjukkan 2 orang. Yang kedua, jika bersambung dengan wawul jamaah, ya. Yang ketiga, jika bersambung dengan ya'ul mukhatabah. Ustaz? Ya, sahih. Oke, kemudian Bu Tenri, ada? Bu Tenri ada? Oh, sudah Ustaz. Nah, apa yang dimaksud dengan mankus? Apa Ustaz? Mangkus. Apa yang dimaksud dengan mankus? Mangkus.
Mangkus adalah isim mu'rab. Bener nggak Ustaz? Mankus apa? Ada maksor, ada mankus. Ya, mangkus itu isim mu'rab kan Ustaz. Yang huruf terakhirnya berupa ya lazimah. Iya, terus Dan huruf sebelumnya. sebutkan, iya, dan sebutkan irob-irobnya. Hah? Oh, irobnya Ustaz. Keadaan irobnya. Maksudnya. Apa Ustaz ya? Mangkus kan Ustaz. Pada isim mangkus, ada rofaknya Ustaz kan? Ya, Dan jarnya, rofa jarnya dengan domah. ada tafsirnya, ya. Gimana? Coba. Diulang, Rofa coba dan diulang. jarnya. Bisa membahasakannya. Rofa dan jarnya dengan domah. Kalau isim mangkus. Rofa dan jarnya Dengan domah. dengan domah. Dan kasrohnya dengan mukadoroh. Benar Rofa nggak, dan Ustaz? jarnya dengan domah. Mankus. Rofa Iya, dan jarnya dengan domah. Dan kasrohnya mukadoroh. Rofa dan jarnya dengan domah. Salah. Kumaha ya Ustaz? Kumaha eta. Kunaon Liar atuh. Ya, gimana? Ya kan Ustaz? Kalau mangkus itu rofa dan jarnya dengan domah. Rofa Domahnya itu karena jarnya. rofa dan jar gitu nggak Ustaz bahasanya? Kalau jar dengan domah juga. Iya. Jar dengan domah. Jadinya gimana? Contohnya lil qadi, ya. Jadi lil qadi. Ya betul. Munadi. Benar nggak Ustaz? Munadi. Munadi jadi munadi. Mudadi. Ya, betul. Munadi. Jadi. Iya. Enggak. Salah ya. Ayo, gimana? Kasro dengan Mankus, ya. Coba deh lihat ya. Rofaknya dengan domah muqaddar. Iya. Iya. Rofa dengan doma. Iya, rofaknya Rofa dengan dan domah jarnya dengan muqaddarah. Nah, Terus kalau nasabnya gimana? Nasabnya dengan fathah ya. Dengan fathah zahiroh. Majrur dengan Ya, kasro. fathah zahirah ya. Ketika yang tepat. Kemudian jarnya Jarnya dengan domah. domah lagi. Kadoro. Kasrah muqaddar. Kasroh ya. Jar itu kasroh ya. Kasro Enggak pakai. mukadaro. Kasrah zahirah apa muqaddarah, Ustaz? Muqaddarah. Muqaddarah kan. Iya. Rofa dan jarnya dengan domah kan Ustaz? Jar enggak dengan domah, Jar dengan doma Jar tidak. dengan Jar kasrah dengan muqaddar. kasroh. Jar dengan Domah. kasroh. Iya. Karena ada huruf jar ya. Kalau ada huruf jar itu nggak mungkin domah ya. Harus kasroh. Iya, kasroh muqaddar Ustaz ya. Pantesan Anda bingung. Ini rupa dan jarnya dengan domah. Oke. Ustadz, kasro mukadaroh itu yang bagaimana ya? Apa maksudnya? Kasroh yang tidak nampak. Ya. Oh, kasrohnya enggak nampak. Iya, contohnya ini ya, ilal jani. Nih, ya kan diakhiri dengan ini dengan ya. Ya. Nah, dianya ini kan nggak ada harokatnya. Ya. Enggak ada kasrohnya situ. Iya, makanya dikasihkan kasroh muqaddarah. Sebenarnya kasroh muqaddaratun alal ya, gitu ya. Iya. Muqaddarah itu bisa diartikan diwakilkan, ya. Kasroh yang diwakilkan dengan huruf ya. Gitu ya. Kasroh yang diwakilkan dengan huruf ya. Oke, ada lagi? Siapa lagi yang belum ya? Aridiota, ada? Ada Ustaz. Itu kayaknya saya ngikutin ini loh, belum ngikutin. Belum ngikutin. Ini ujian bukan kan? Kenapa? Saya tanya ujian ya. Bukan ujian.
Cuma murojaah saja. Ya. Review Mbak, Latihan, review. latihan. Latihan. Oke, kalau gitu kita kembali ke jilid pertama ya. Kalau Aridiata berarti. Apa yang dimaksud dengan mubtada? Sebutkan ciri-cirinya. Ada Ciri-ciri mubtada. Ciri-cirinya. mubtada itu isim ya Ustadz, isim yang dia punya harokatnya marfu. Iya, terus Kemudian dia biasanya tidak ada alif lam. tidak ada alif lam, salah. Kan dia nakiro apa ma'rifah ya? Dua-duanya bisa nakiro, bisa ma'rifah. Mubtada itu. Ya. Ayo. Satu lagi. Dia udah isim, terus dia rafa, marfu, ya. Isim, rofa, kemudian apa ya? Marfu, terus Apa ya? letaknya di mana? Di awal. Selalu ada Ya, di awal kata, di awal kalimat. Ya, itu 3 itu ya. Oh, 3 itu aja. Ya, dia harus berupa isim. Kemudian dia harus marfu, ya rofa. Harokat wajib ya. Wajib dari mubtada itu rofa. Kemudian dia harus apa? Di awal kalimat. Jadi tapi dia bisa juga ma'rifah nakiro, dua-duanya boleh ya Ustadz ya? Boleh, mau ma'rifah, mau nakirah nggak masalah. Oke. Oh bisa dua-duanya ya? Saya kira cuma ma'rifah doang. Enggak, bisa, dua-duanya bisa. Nakirah Oh. bisa, ma'rifah bisa. Ustadz, kalau mubtada muakhar kan letaknya di belakang, Ustadz. Kita kan belum belajar, ya. Kita yang udah dipelajari saja. Oh iya. Ustadz, waktu ujian level kenaikan itu ya, level 2 itu kan ada ujiannya apa yang dimaksud dengan mubtada. Ustadz itu revisi kalau nggak salah ya. Mubtada itu bukan yang di awal kalimat saja, tapi dia adalah inti dari suatu kalimat. Begitu Ya, Ustadz. inti Iya, kalimat. gitu. Tapi kan kalau yang sekarang kan bahasanya di awal kalimat, ya kan? Iya, Nah, yang untuk saat ini nanti- sampai level 3 ini. Ya, untuk saat ini. Oke, iya. Maksudnya nanti agak bingung ntar ya. Nah, juga mubtada juga yang merupakan inti dari suatu kalimat, ya. Seperti tadi yang dijelaskan ya, mubtada itu inti dari suatu kalimat. Contohnya gini ya. Al-masjidu kabirun, ya. Al-masjidu kabirun. Oke. Nah, di sini yang diterangkan dari kalimat ini, yang masjid itu besar, ya. Yang diterangkan oleh kalimat ini intinya adalah di masjid, ya kan? Nah, masjid itu mubtada berarti ya, inti dari kalimatnya. Sedangkan kabir besar itu untuk menerangkan masjidnya, gitu ya. Nah, oleh karena itu kita dapat simpulkan bahwasanya mubtada itu inti dari suatu kalimat, ya. Oke, itu juga ya termasuk salah satu ciri mubtada. Iya Ustadz. Syukron Ustadz. Ya, paham kan? Paham. Iya, Insya Allah. tapi saya dulu belum ngikutin yang jilid 1, Ustadz. Oh, jadi satu dibaca sendiri bisa sih. Gampang kok. Ya, itu masih dasar-dasar sekali. Oke, kemudian yang belum itu Neneng ya? Bu Neneng, ada? Nah, Ustaz, ada. Oke, ya. Apa yang dimaksud dengan maksur? Maksur itu yang belakangnya itu ada alif itu. Alif Ya. alif bengkok gitu ya. Ya, mau alif bengkok, mau alif tegak ya. Pokoknya alif ya, belakangnya alif. Iya, alif. Apa perbedaan alif dengan hamzah? Kalau alif itu tidak bisa dibaca. Kalau hamzah itu dia yang bisa dibaca, ada berharokat gitu. Ya, ada harokatnya. Hamzah ada harokatnya, sedangkan alif tidak ada harokatnya. Nah, coba sebutkan keadaan-keadaan i'rabnya. Keadaan i'rab apa Ustaz? Maksur. Keadaan satu keadaannya, ya. Tatkala dia berharokat, maksudnya kayak maf'ul gitu. Ya, pokoknya gimana keadaan i'rabnya gitu.
Yang Arabnya itu bisa mansub. Terus bisa juga fi'il. Bisa juga dalam keadaan isim. Enggak, itu kan keadaan-keadaannya. I'rabnya itu maksudnya harokatnya. Apa namanya, kayak marfu atau majzum, terus atau marfunya itu dengan apa gitu, majzumnya dengan apa gitu. Iya, ini yang maksur itu ya Ustaz ya. Itu dengan kalau dengan apa tadi, mansub dengan fathah. Terus dengan fathah. Ya. Fathah. Terus Ya. Ya benar nggak? Mansub dengan fathah kan? Iya, terus? Lanjut. Enggak, entar dulu Ustaz, kok ketawa? Salah. Kayak fathah, najal fathah gitu. Kalau ada fathahnya berarti dibaca gimana? Aso'a. Ini. Aso'a. Kan mansub dengan fathah. Berarti ada fathahnya. Maksud aso gitu kan? Aso itu dulu Ustaz. Kalau nahu kan jadi patokan itu kan huruf terakhirnya. Dan di sini huruf terakhirnya itu alif. Ya kan? Berarti kalau fathah aso'ah. Bukan itunya nggak diinin ya? Bukan di so-nya itu ya? Bukan. Huruf terakhirnya yang jadi patokan itu ya. Huruf terakhirnya berarti apa, sukun? Sukun. Yakin sukun? Iya, aso itu kalau sukun itu ya mati ya. Alif ya. Dengan alif. Al-ba'tul aso itu dengan alif. Jadi gimana? Asa itu gimana? I'rabnya gimana? Al-aso. Al-aso maf'ulun bih. Maf'ulun bih mansubun. Wa alamatun nasbihi al-alif ya Ustaz. Al-alif? Al-alif. Aso. Bukan itu saja, masih ada. Sebelum alifnya. Sebelum alif. Apa itu Ustaz? Saya ketinggalan nih jadi baru masuk. Iya. Fathah muqaddarah ya. Fathah muqaddarah alal alif. Ya. Ya. Wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun alal alif. Ya kan biasanya fathatun dhahiratun, ya kan, fathah yang nampak. Iya. Karena kalau dhahiratun yang nampak ya Ustaz. Iya. Muqaddaratun itu bisa diartikan yang diwakilkan ya. Diwakilkan atas alif ya, dengan huruf alif gitu ya. Ya. Jadi apa tuh namanya, dia kalau bukan zahiro atau mabni berarti masuknya muqaddarah ya Ustaz ya? Iya, muqaddarah. Ya. Jadi al-asa itu maf'ulun bih mansubun alal alif muqaddarah gitu. Iya, alal alif muqaddarah, sahih. Terus setelah itu bukan alal alif muqaddarah. Fathah muqaddarah alal alif. Ya, bidhammatin muqaddaratin alal alif, ya. Bi fathatin muqaddaratin alal alif. Fathatin muqaddaratin alal alif gitu ya. Ya. Fathah. Jadi fathahnya muqaddarah alal alif. Bukan terbalik ya. Bil alif muqaddarah ala fathah gitu. Bukan. Ya, gitu ya. Itu dalam keadaan nasab. Kemudian kalau dalam keadaan rofa dan jarnya gimana? Kalau dalam keadaan rofa di sini najal fatah ya? Najal fatah mansub juga ya Ustaz ya? Najal rofa. Najal fatah itu fa'il. Najal fatah itu pakai itu juga ya. Jadi pakai sukun ya? Iya. Dhamma muqaddarah. Cuma dia nanti pakainya dhamma muqaddarah gitu. Iya, benar. Tapi itu marfu'un ala sukun. Bukan marfu'un al sukun ya. Marfu'un ala matu raf'ihi
dhammatun Dom. muqaddaratun Alal alif. alif, gitu ya. Alal alif ini maksuroh itu ya Ustaz. Alal alif, alif aja ya. Oh, bukan alal alif. Ini kok ininya tulisannya kok maksuroh gini? Iya, tulisannya maksuro bisa. Ini aso juga. Aso bukan maksuro. Ya. Aso kayak gini, tegak ya. Ya pokoknya enggak, maksudnya maksud itu kalau ya. Maksudnya kalau misalnya kalau dia berbentuknya maksuroh itu enggak dibilang alal alif maksuroh gitu. Bukan, alal alif aja gitu ya. Gitu ya. Ya Ustaz. Itu dalam keadaan rofa. Ya, Rofanya sama ya. Ustaz, ya. Jadi bidhammatin muqaddarah ya. Itu dengan dhammah muqaddarah ya, alal alif. Begitu juga dalam keadaan jarnya ya. Jarnya itu kasrah muqaddarah. Ya, alal alif juga. Ya. Ini Ustaz maaf. Kalau misalnya itu ismul majrurun bi'an terus wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun alal alif gitu ya Ustaz? Iya, sahih. Kasratun muqaddaratun alal alif. Kalau yang rofa ismul marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun alal alif. Iya, benar, sahih. Ya. Kalau mansub maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi alif muqaddarah gitu. Wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun alal alif. Ya, fathatun muqaddaratun alal alif gitu ya. Itu kalau untuk yang maksur ya. Semuanya muqaddar. Oh iya, walaupun maksurnya itu bentuknya beda-beda gitu ya. Ada yang kayak alifnya tuh kayak bengkok, ada yang lurus, tapi tetap aja alal alif ya, nggak ada ditambahin yang misalnya bengkoknya maksuroh atau yang lurusnya itu alif aja gitu nggak ya? Iya benar, sahih. Gitu ya. Oke, paham? Baik Ustaz, alhamdulillah paham Ustaz. Oke, kemudian kita merujuk lagi ya. Ya, kenapa? Yang mau nanya itu pasnya itu disebutnya alif bengkok itu apa sih Ustaz? Alif lazimah kah atau alif maksurah Ustaz? Alif maksurah. Ada yang bilang alif lazimah itu? Betul juga? Alif lazimah itu alif, ya maksudnya alif yang, ya alif kayak gini ya maksudnya. Yang bengkok. Alif yang tidak berharokat gitu ya maksudnya. Alif lazimah itu alif yang tidak berharokat. Ya. Kan memang tidak berharokat Ustaz ya? Dia ya berarti ya. Iya, dia memiliki banyak ini ya, banyak nama. Salah satunya itu alif lazimah. Hamzah juga ya. Hamzah itu ada yang mengatakan alif juga. Kalau alif mat itu alif mamdudah ya. Yang as sama u itu. Ya, yang akhirannya hamzah. Itu alif mamdudah. Sama aja sih, sama. Alif mat juga ini termasuk. Ya. Ya, alif mat. Nanti kembali ke tajwid aja deh. Ini penyebutannya aja ya berbeda-beda, tapi intinya sama gitu ya. Intinya sama. Iya, Nah juga penyebutan hamzah itu ada yang menyebut alif juga. Iya, Ustaz. Lupa alif apa namanya. Makanya ini disebut alif lazimah ya, untuk membedakan alif yang hamzah itu. Ya. Gitu. Oke, cuman beda-beda penyebutan saja ya. Oke, kalau gitu lagi ya, sekarang merujuk aja ya. Maaf Ustaz, pembahasan yang lain. Kenapa? Ustaz, kalau itu kalau mu'tal itu mu'tal akhir itu kan dia ada kayak huruf ilatnya ya. Itu masuk mu'tal akhir enggak? Yang mana? Kayak yang fata gitu. Kalau istilah mu'tal itu setahu ana hanya dipakai di fi'il. Ya. Oh, di fi'il aja, di isim nggak ada ya? Kalau isim pakainya ya ini ya, maksur atau ini apa namanya? Mankus gitu ya. Ya. Walaupun intinya sama ya. Sama-sama diakhiri dengan huruf ilah, tapi beda ininya aja ya. Penamaan. Ya, penyebutan. Oke. Gitu ya.
Kemudian Maaf Ustaz, mau nanya lagi. Kalau untuk nama orang kayak Musa itu kan dia juga pakai itu ya, alif maksurah ya. Musa itu bisa masuk dalam isim ghair munsharif. ghair munsharif nanti ya, insya Allah kita bahas untuk isim ghair munsharif. Oh iya, baik Itu Ustaz. ada Terima kasih. macam-macamnya ya. Syukuran. Oke, Pan. Kemudian Aisyah ada? Ya Ustaz. Apa yang dimaksud dengan fa'il dan ciri-cirinya? Fa'il dan ciri-cirinya. Fa'il itu kata kerja. Bukan, itu fi'il. Fa'il ya maaf. Fa'il. Fa'il. Ya, fa'il. Fa'il itu apa sih itu subjek. Subjek. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya itu endingnya domir lagi. Itu tuh apa sih? Domah. Iya, domah. Terus Terus posisinya di mana? Posisinya yang di itu tuh mubtada. Bukan mubtada. Oh, Mubtada sama fa'il beda. eh Misalnya di posisinya itu di setelah apa gitu, misalnya. setelah fi'il. Bukan. Itu sebelum fi'il. Sebelum fi'il bukan fa'il itu ya. Setelah fi'il. Iya, setelah fi'il ya. Setelah Oke. fi'il. Oke, ya. Iya. Oke, itu benar ya. Ciri-cirinya jadi fa'il itu ya subjek ya, pelaku dari fi'il tersebut. Pelaku dari fi'il tersebut, iya. Pelaku dari pekerjaan tersebut, dan ciri-cirinya itu pertama yang tadi harokat akhirnya domah ya, endingnya domah. Terus dia terletak setelah fi'il. Gitu ya. Setelah fi'il, iya. Oke, gitu saja. Terus Bu Soroya lagi. Ada? Nah, Kemarin itu sudah. tadi kan isim Ustaz, sekarang fi'il loh. Oh ya, fi'il. Sebutkan huruf. Tarifnya dulu. Waduh, jangan. Yang gampang lah. Ini kan berkenaan dengan fi'il ya, petikannya ya. Berkenaan Ya, dengan fi'il. Nggak boleh nego, Ustazah. Iya, nggak boleh nego ya. Anggap ujian ya. Nah, sebutkan huruf yang dapat menjazamkan dua fi'il. Dua fi'il. Lan Ya. sama ya. Lama. Dua huruf, pokoknya satu huruf yang dapat menjazamkan dua fi'il. Lam tidak. Hanya satu Lama. saja. Satu ya. Lan. Mahma. Ya, Man. coba. Lan hanya satu fi'il. In. Nah, in ya, in. In itu dapat menjazamkan dua fi'il ya. Contohnya? In tajlis. Apa? Jika kamu duduk. Itu ismu syart. Itu ismu syart kan berarti? Iya, dia termasuk isim syart. Ya. Oh, iya. Syarat Tapi ya. dia Jadi saya termasuk sebutkan dapat ini ya. menjazamkan. Man, mahma, innya belum kesebut. Ya gitu ya. Oke, itu saja. Ajlis. Jadi In in dulu. dengan mahma ya. Nanti insya Allah kita bahas lagi. Ya, untuk huruf-huruf jazam nanti ada pembahasannya setelah ini. Emang sudah dibahas Ustaz yang tadi itu? Huruf jazam yang sudah dibahas itu hanya 3, yaitu Lam. sama Lam. lam, an-nahiyah, sama Terus in. Itu 3 ini saja. sudah dibahas ya? Saya Ya, berarti in kalau sudah. itu belum masuk ya Karena berarti. ina. Iya, belum. Inna itu bukan huruf jazam ya. Oh iya. Kalau Oke. sebentar tes Nasab ya. Nasab marfu. Kalau Ya. ingin menjazmkan dua fi'il apa aja? Tadi kan sudah Fi'il mudhari, dua-duanya fi'il mudhari. Terus maksudnya dua fi'il itu terdapat dalam kalimat syart itu. Iya, terdapat dalam satu kalimat. Gitu ya. Iya, berarti kan tadi man kan bisa. Man, Man huruf man
man sabar apa ya? Kayak kalimat sat gitu loh. Iya, iya, Man benar-benar. man yadrus yanjah. Bisa. Berarti Bisa. kan tadi jawaban saya benar, man. Tadi ngomong man ya? Man. Nggak dengar tadi. Nggak dengar ya? Makanya saya Oke. bingung. Loh, kalau in bisa untuk 2 fiil dalam 1 kalimat, berarti man bisa kan? Iya. Man Oke. bisa, makanya saya bingung. Pokoknya tadi yang Ana bahas itu cuman yang udah dipelajari ya. Lam sama la, Lam, Anda ya la. sama ya. Tapi kan saya masuknya telat Ustaz di kelas, nggak Iya. tahu yang dibahas apa saja itu saya nggak tahu. Nggak, ini maksudnya saya itu untuk menegaskan bahwa pemahaman saya nggak salah gitu loh. Untuk ismu syarat itu kan ada man, ada in. Man juga bisa menjazmkan 2 fiil dalam 1 kalimat gitu loh Ustaz. Iya. Supaya Bisa. pemahaman saya nggak ambiar, maksud saya tuh supaya pemahamannya itu yang benar ya benar gitu loh. Iya. Saya pastikan lagi. Iya, oke. Oke, kalau gitu Joyesman, Bu Joyesman. Ya. Sebut apa pengertian dari naat, terus ciri-cirinya. Naat. Iya, naat. Naat itu kata sifat. Iya. Ciri-cirinya dia mengikuti man'ut. Man'utnya. Jadi kalau man'utnya muzakkar dia juga muzakkar, man'utnya mufrad dia juga mufrad, man'utnya dia nakiro dia juga nakiro gitu. Ya, sahih, benar ya. Kemudian Bu Yuli. Apa ya? Sebutkan perbedaan antara inna sama anna. Inna di depan, anna di tengah-tengah. Iya, sahih. Oke. Kemudian Bu Yuli. Ada? Si saya. Tadi sudah ya. Oke. Bu Tenri. Ada? Bu Tenri ada? Mau juga Ustaz. Oke. Sebutkan perbedaan antara in sama an. Ya, ada? Bu Tenri? Zahra ada? Zahra? Ada Ustaz, ada. Iya, sebutkan coba perbedaan antara in dan an. Gimana? Mana Zahra? Keluar lagi kali ya. Sinyalnya kayaknya ya, sinyalnya. Oke, kalau gitu kita lanjutkan Bu Intan deh. Bu Intan ada? Ada Ustaz. Oke, masih pertanyaan yang sama. Ya, Pak Ustaz. Apa? In dan an. Oh, in dan an. Oh iya. Perbedaannya. An itu harfu nasab Ustaz, menasabkan fi'il mudhari. Kalau in dia harfu jazm, jazmkan fi'il mudhari. Ya, sahih. Benar-benar. Oke, kemudian Bu Ari, ada? Ya, Ustaz. Apa arti dari in? Apa arti dari an? Apa? An. Artinya an apa? An itu sebentar Ustaz. Soalnya ini nanti berkenaan dengan an ini setelah ini. Hukum-hukum an. An itu dari ya? An bukan an ya, an pakai hamzah. Ya. Gini ya. An gini. An. Ya. Bukan an ya, bukan an. Bukan ini, tapi yang ini. Apa? Lupa. Di ya Ustaz? Di, bukan ya? Bukan. An itu bukan. Ada yang tahu? Butuh bantuan?
Girlfriend deh. An tidak ada artinya. Tidak ada Penghubung artinya. Iya, Tidak ada sih. artinya. Tidak ada artinya ya an itu. An itu fungsinya sebagai penghubung, ya. Dua fiil mudhari ya. Penghubung dari dua fiil mudhari. Oh, kata penghubung dia ya, kata penghubung. Iya. Ya kalau in jika ya. Penghubung, ya jika sahih. Ya jika nanti kalau ada dua fiil mudhari dalam satu kalimat, ya. Kalau ada dua fiil mudhari dalam satu kalimat, maka wajib dihubungkan dengan an. Ya. Jadi nggak boleh langsung fiil mudhari dua-duanya langsung dihubungin, ya gitu, nggak boleh. Jadi harus ada pemisahnya, penghubungnya itu an, gitu ya. Itu fungsinya an ya. Uridu an anam. Uridu an anama. Uridu an ta'alama. Oke, kemudian Bu Neneng. Bu Neneng ada? Nah, Ustaz. Jilid pertama apa aja ya? Sebentar ya. Rafa kana wa akhwatuha. Fa'il maf'ul. Oh ya, perbedaan fa'il sama maf'ul. Perbedaan dan persamaan. Kalau fa'il itu kan itu Ustaz, subjek. Subjek. Kalau maf'ul itu kan objek. Ya, terus? Kalau fa'il itu merofakan. Ya, Kalau bukan merofakan ya, haraf marfu. Ya, haraf marfu. Kalau maf'ul itu mansub. Terus? Terus kalau dalam segi apanya lagi, Ustaz? Terserah. Ya, sebutkan perbedaan dan persamaannya. Kalau persamaannya, kita dulu, maaf. Masih kurang ya itunya perbedaannya masih kurang nggak? Ya, segitu juga cukup sih. Yang disebutkan di buku itu segitu saja. Sedangkan persamaannya apa? Persamaannya apa ya? Kalau maf'ul dari itu ya, dia isim ya. Kalau fa'il kan kata kerja. Sama-sama isim ya Ustaz ya? Ya. Yakin? Iya. Yakin? Yakin banget? Insya Allah yakin. Oke, ya benar ya. Persamanya itu ya, isim sama maf'ul sama fa'il itu sama-sama isim. Oke, kemudian Aisyah, ada Aisyah? Iya, Ustaz. Apa yang dimaksud dengan jumlah fi'liyah? Jumlah fi'liyah. Jumlah itu kalimat. Ya, jumlah kalimat. Ya, fi'liyah apa jumlah fi'liyah? Kalimat yang apa ya? Kan kita dulu kan Ana ngomong bahwasanya jumlah ya kalimat ya dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi dua. Ada jumlah fi'liyah, ada jumlah ismiyah. Nah, jumlah fi'liyah apa maksudnya? Oh, yang banyak kata. Kan. Yang itu. Yang itu apa sih? Jamak? Bukan. Ih, nggak tahu. Jumlah ya yang diawali oleh fi'il ya, fi'liyah. Oh, iya. Ya kan? Kalau jumlah ismiyah apa? Kalau jumlah ismiyah yang pakai isim. Ya, yang diawali oleh isim. Yang diawali isim. Iya, ya. Patokannya jadi yang di awal ya. Kalimat awalnya itu apa? Kalau kalimat awalnya itu fi'il, maka jumlah fi'liyah. Kalau kalimat awalnya itu isim, maka jumlah ismiyah, gitu ya. Oke. Kemudian apa lagi ya di sini? Oh iya, Bu Soroya. Ada lagi? Ya. Kapan kita memakai
i'rab mahalli. Pada saat pada saat ada isim mabni yang itu tidak bisa dijelaskan kondisinya. Tapi enggak terbatas mabni, tapi jarang sekali yang bukan mabni, Ustadz. Paling cuma satu, dan itu pembahasannya pun kita belum. Makanya saya ngotot pakai mabni karena memang umumnya mabni gitu loh. Kalau perkecualian tuh nggak bisa kita masukkan ta'rif gitu loh, maksud saya tuh gitu. Saya tahu ada yang tidak mabni, ya tahu, cuma kan ini kita bicara kaidah umum bukan kaidah khusus gitu loh. Enggak, secara umum juga bisa. Misalnya jumlah wal jumlatu ismiyah fi mahalli gitu. Ya kan? Kayak gitu. Ini makanya anak nggak mengkhususkan mabni. Pada pertemuan terakhir kan sebelum ujian, Ya anak sih, bilang tapi buku cetak kan pakai mabni, Ustaz. Di buku Nahwu Wadhi itu iya, pakai mabni. Cuman anak bilang lagi, anak revisi lagi. Ya. Pas waktu pertemuan terakhir. Ya itu deh. Ya. Jadi ketika tidak dapat diterangkan ya keadaan dan posisinya ya di awal, ya maka dia harus Ustaz putus-putus. Ustaz putus-putus. Ustaz. Iya. Dengan pakai kata mahalli ya. Ustaz putus-putus. Putus-putus, Ustaz. Sinyalnya kurang bagus. Oke, ya maklum ya. Karena gini di daerah Ana. Dan daerah Ana itu yang bisa cuma satu doang. Kartu yang bisa Telkomsel saja. Jadi mau nggak mau ya harus pakai Telkomsel. Oh ya. Gitu. Daerah Cibinong mana? Cibinong ya enggak, cuman di rumah Ana gitu. Rumah daerah Ana. Cibinong tuh di mana sih? Telkomsel saja. Cibinong tuh di mana? Cibinong Bogor ya. Oh Bogor ya. Baru tahu. Bogor. Ya, gitulah. Ya. Oke. Ya itu Ustadz, mahal itu yang digunakan untuk menerangkan posisi atau keadaan suatu lafaz yang tidak dapat diterangkan secara langsung di awal, seperti itu. Ya, benar. Ya. Kondisinya nggak bisa diterangkan secara langsung. Nggak bisa langsung marfu, mansub tuh nggak bisa. Nggak bisa langsung marfu gitu loh. Mansub tuh nggak bisa. Benar, gitu ya. Oke, itu mahalli. Kemudian Bu Juisman. Bu Juisman, ada? Hadir. Apa lagi ya? Sebutkan yang dapat merubah mubtada ya, posisi mubtada menjadi mansub. Merubah mubtada menjadi mansub dan diubah juga posisinya. Yang asalnya mubtada, terus ketika kemasukan huruf itu, maka posisinya bukan mubtada lagi dan harokatnya menjadi mansub. Apa itu? Huruf apa itu? Ini ya, kana bukan apa? Bukan, karena mubtadanya masih tetap marfu. Berarti ina. Waduh. Iya benar, inna ya. Inna ya. Kalau bukan kana ya ina. Karena baru dua. Oke. Fair gitu ya. Oke, berarti Bu Yuli, ada Bu Yuli? Hadir. Fungsi kana. Fungsi kana menasabkan khobar ya? Ya, menasabkan khobar. Khobar, ya. Terus mubtadanya diapain? Mubtadanya tetap marfu. Terus tapi masih tetap mubtada. I'rabnya masih tetap mubtada. Oh, i'rabnya mubtada. Bentar dulu ya, lupa. Khobar. Masih, Ustaz. Jadi isim kana. Oh iya, isim. Jadi khobar. Jadi ya, ketika jumlah yang terdiri dari mubtada dan khobar kemasukan kana, maka mubtadanya masih tetap marfu, tapi berubah ya, bukan mubtada lagi. Jadi isim kana. Ya, isim kana.
terus khobarnya. Sedangkan khobar, dia masih tetap khobar, tapi khobar kana. Dan dia harokatnya berubah menjadi mansub. Ya, gitu. Oke, itu fungsinya ya. Kemudian, tadi Bu Yuli, Bu Tenri, ada? Ada Ustadz. Kapan fi'il mudhari menjadi mansub? Menjadi marfu? Apa Ustadz? Kapan fi'il mudhari menjadi marfu? Aduh, kapan ya? Ya, kapan ya? Kapan-kapan deh Ustadz. Kapan-kapan? Aduh. Ini butuh kepastian ini ya. Jawaban yang bagus, Bu. Galau tuh. Banyakan begadang. Saya juga gitu, Ustadz, nanti kalian jawab. Oke. Gimana? Mana? Hilang ya? Bu Tenri? Masih ada Ustadz, masih ada. Cuma Masih ada. Ya, kapan fi'il mudhari menjadi marfu? Fi'il mudhari jadi marfu. Menjadi marfu. Ketika dia apa Ustadz ya? Fi'il mudhari menjadi marfu, menjadi rofa Ustadz ya? Iya, harokatnya dhammah. Ustadz. Mudhari berharokat dhammah. Sama kan kalau pertanyaannya kapan fi'il mudhari itu dirofakan? Iya. Oh ya. Itu jika tidak didahului oleh salah satu huruf penasab atau jazm. Benar nggak? Yakin nggak? Kok nanya lagi? Nanti ujian benar nggak? Ya Allah. Yakin. Yakin deh Ustaz, yakin. Waduh, yakinnya terpaksa ya. Oke, iya benar ya. Habis dipaksa juga ngaku. Oke, benar ya. Ya. Fi'il mudhari menjadi marfu atau berharokat dhammah jika tidak didahului oleh huruf jazam atau huruf nasab. Ya. Alhamdulillah. Ya, ini kaidahnya harus ingat-ingat ya. Jadi nanti kalau ada fi'il mudhari, nah di depannya itu tidak ada huruf nasab atau huruf jazam, maka otomatis fi'il mudhari tersebut marfu, gitu ya. Ini nanti kaidah untuk membaca huruf gundul. Iya. Ini ya, kaidah-kaidah ini ya, paling penting ini ya. Oke, kemudian Bu Intan ada? Apa lagi ya? Ya, sebutkan ikhwah kana. Akhwat kana. Teman-temannya kana, Ustaz. Iya, saudari-saudarinya kana. Banyak banget, Ustaz. Waduh, yang telah kita pelajari di sini aja. Iya, Ada kana. 7 Ustazah. Soro, ya laisa, asbaha, amsa, abha, dhalla, bata. Iya, Yang kita pelajari ya. Iya, yang telah kita pelajari di sini. Oke, kayak gitu. Oke, kemudian Bu Ari ada? Ya, Ustaz. Kapan suatu isim menjadi berharokat kasrah? Isim berharokat kasroh apabila dia didahului huruf jar. Ya, sebutkan huruf-huruf jar. Huruf jar itu in, ila, nggak urut nggak apa-apa ya Ustadz ya? Ya, nggak apa-apa. Min, ila, ala, an, fi, ba, bi, ka, ro. Bi, kali. Ada berapa ya? Ada 9. Ya udah. Nah, ada 9 kan ya Ustadz ya? Anda lupa ya, 7 kalau saya yang disebutkan di sini. Min, Satu. ila, an, ala, fi, Ya, fi, sama kaf. Ya, itu aja. Cuma segitu aja, Ustaz. Perasaan banyak Kayaknya loh. segitu. Ya, banyak. Cuman yang disebutkan di sini baru segitu. Masalah. Harus sesuai dengan kitab ya? Iya, sesuai dengan kitab. Berarti tadi yang mahali juga sesuai dengan kitab dong. Nah, ya kan ada revisi dari Ana. Kalau nggak ada revisi ya sesuai dengan kitab, gitu ya. Oke, sekarang Bu Neneng, ada? Ustaz. Udah jam 11 loh. Ya, satu lagi nih ya, tanggung Bu Neneng. Oke. Inna wa akhwatuha, sebutkan inna.
Inna, Akhwat inna. inna, anna, ka anna. Berapa Ustaz? Inna, anna, ka anna, laita, la'alla, lakinna. Ya, sahih itu ya. Yang telah kita pelajari. Terus apa bedanya laita sama la'alla? Kalau laita itu mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin. Kalau la'alla mengharapkan sesuatu yang mungkin terjadi. Iya, yang ada kemungkinan terjadi. Ada kemungkinan terjadinya. Oke, gitu ya. Oke, kayak gitu aja ya. Nah, ingat ya, untuk jilid pertama ini harus benar-benar mungkin ya. Kalau bisa harus benar-benar mungkin. Ada PDF-nya nggak, Ustaz? Saya kayaknya nggak punya loh. Oh, PDF ada. Ya, dikirim ya, Ustaz ya. Ya, insya Allah nanti ya. Anak kirimin. Oke, kalau gitu ada pertanyaan lagi? Ada soal? Makanya dulu waktu ujian kenaikan ke kelas 2 itu, kan saya pakai kaidah umum yang maksudnya jumlah apa ada waktu harfu jar itu kan di 7 ya di kitab ya. Saya kan nggak tahu kitab itu 7, saya jawab 9 aja. Iya. Oke, nggak masalah itu ya, nggak masalah. Jadi untung naik, ada itu ya ya. naik. Iya. Saya udah bilang ke Ustaz Abu Iban, ini kayaknya saya nggak naik loh Ustaz. Bisanya itu nggak naik, Mbak. Soalnya susah banget ya. Cuma 1,5 jam dikasih waktu tuh jam 8 malam apa jam setengah 10 harus ke Ustaz Abu Iban kan. Waduh. Mana soalnya susah. Oke, kalau nggak ada lagi ya berarti sampai sini dulu ya. Sampai sini dulu, kita fokusnya dulu ya. Soalnya nanti pertemuan sesudahnya ini nanti hukum penulisan inna ya. Hukum penulisan inna setelah ini. Hukum ini penulisan inna. Apakah harus dihilangkan atau boleh ditulis gitu ya. Oh. Nanti ada hukum-hukumnya. Iya. Tayyib. Oke, di sini Ana belum maju dulu ya, merojaah dulu. Oke, kalau gitu sampai sini dulu ya. Hari ini, pelajaran hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Oh iya, jangan lupa ya, besok setoran ya. Iya. Setoran. Setor apa, Ustaz? Fi'il madhi sama fi'il mudhari ya. Ya, fi'il madhi yang sama sorof ya. Kenapa? Iya. Yang sorof, ya sorof. Ustaz, bahasa Arab saya sudah kirim di WA ya Ustaz. Oh iya. Terjemahan. Oke, kalau gitu ya. Sampai sini dulu ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.